Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jinayat, salah satu cabang ilmu fikih atau ruang lingkup fikih yang dimana membahas tentang tindak pidana hukum Islam atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat agama Islam dan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Yang termasuk dalam ruang lingkup jinayat kemarin sudah tentang pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh agama kita, seperti yang sudah termaktub dalam surah Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Ya, jadi perbuatan ini sangat dilarang oleh agama Islam. Nah, macam-macam pembunuhan kemarin ada 3 macam ya. Yang pertama ada pembunuhan sengaja, berarti ada niat membunuh dan menggunakan alat yang mematikan. Yang kedua pembunuhan seperti sengaja, ini tidak ada niat untuk membunuh dan biasanya tidak menggunakan alat yang mematikan, namun membuat nyawa seseorang itu menghilang. Kemudian yang ketiga ada pembunuhan tersalah ya. Ini tidak ada niat membunuh dan biasanya terjadi karena kesalahan atau salah sasaran. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang penganiayaan, larangan penganiayaan. Dalam Islam ini sangat dilarang ya. Menurut bahasa, penganiayaan ini berasal dari kata jarah yang artinya menyakiti sebagian anggota manusia, anggota badan manusia. Menurut ilmu fikih, perbuatan ini adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Macam-macam penganiayaan ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu penganiayaan berat yang mempunyai arti mempunyai merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota tersebut ya. Contohnya memukul tangan sampai patah, terus merusak mata sampai tidak bisa melihat, ini akan dikenakan sanksi menurut agama Islam. Yang selanjutnya yaitu penganiayaan ringan. Ini merupakan perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan menyebabkan luka atau cacat ringan. Nah, kedua ini sangat dilarang oleh Islam. Apabila dilakukan, ini pelaku akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatannya tersebut. Kemudian hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan ini sudah termaktub dalam surah Al-Maidah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabana 'alaihim fiha anna nafsa bin nafs wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sin wal juruha qisas. Jadi semuanya itu ada kisosnya atau ada hukumannya ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Nah, itu berarti yang termasuk dalam ruang lingkup jinayat ada 2 macam ya, pembunuhan dan penganiayaan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang kisos ya. Kisos ini berasal dari kata kososo yang artinya memotong. Maksudnya dalam hukum Islam adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota badan. Jadi yang dimaksud di sini yaitu ruang lingkup kisos ini dibatasi oleh para ahli fikih. Ini ketika orang melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jiwa atau berhubungan dengan badan ya, pembunuhan dan penganiayaan. Ini akan mendapat hukuman yaitu hukuman kisos. Nah, macam-macam kisos di sini ada 2 macam ya. Yang pertama yaitu kisos untuk tindak pembunuhan. Ini khusus untuk pembunuhan yang sengaja karena mempunyai niat untuk membunuh. Kemudian yang kedua kisos untuk tindak penganiayaan.
ini akan terkena hukum kisos ya. Nah, syarat-syarat kisos ini yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang baik ya. Di sini maksudnya bukan orang kafir. Kafir pun tidak semuanya ketika dibunuh maksudnya harus dikisos, karena kafir sendiri kan ada dua macam, ada kafir harbi dan kafir dhimmi. Kalau kafir harbi ini orang kafir yang melakukan perlawanan terhadap Islam, ini maka diperangi ya, seperti perang-perang zaman dahulu, ini tidak terkena hukum kisos. Akan tetapi yang kedua, kafir dhimmi ini kafir atau orang selain Islam tapi toleransi ya, maksudnya tidak melakukan perlawanan terhadap Islam. Jadi ini tidak boleh dizolimi kalau istilahnya kafir dhimmi ini. Kemudian yang kedua, pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal. Kemudian pembunuh bukan orang tua dari terbunuh, jadi bukan orang tua dari terbunuh, itu tidak terkena hukum kisos. Yang selanjutnya, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Kemudian yang terakhir, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Kemudian hikmah kisos yang terakhir ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bahwa keadilan ini harus ditegakkan, kemudian memelihara keamanan, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah ya. Ini juga dalam maqasid syariah itu hifdzun nafsi atau menjaga jiwa. Jadi ditegakkannya hukuman ini semata-mata untuk menjaga ketenangan, menjaga jiwa, kemudian supaya tidak terjadi pertumpahan darah antar manusia. Sekian, terima kasih. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.